اصبر علي يا دول. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki.
Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau RGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau RGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv.
IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel.
Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat.
Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran
adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin.
Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran.
Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya.
Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, Kepala Staf Militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF.
Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan.
Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan.
IDF menyebut jika Soleimani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya.
Ali Satmani, Kepala Staf Militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran.
Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni.
3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak.
Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau RGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau RGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang.
Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan.
Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau RGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau RGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv.
IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer.
Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer.
Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu.
Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun.
Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel.
China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya.
Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, Kepala Staf Militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF.
Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan.
Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan.
IDF menyebut jika Soleimani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya.
Ali Satmani, Kepala Staf Militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran.
Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, Kepala Staf Militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni.
3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak.
Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau RGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau RGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang.
Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, hubungan internasional negeri Moskow Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka.
Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv.
IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel.
Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat.
Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran
adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin.
Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran.
Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya.
Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF.
Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, Kepala Staf Militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan.
Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam.
Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya.
Ali Satmani, Kepala Staf Militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran.
Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni.
3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak.
Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau RGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau RGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang.
Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan.
Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv.
IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel.
Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat.
Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran
adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin.
Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran.
Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya.
Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF.
Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, Kepala Staf Militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan.
Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan.
IDF menyebut jika Soleimani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya.
Ali Satmani, Kepala Staf Militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran.
Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni.
3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak.
Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau RGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau RGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang.
Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau RGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau RGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan.
Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau RGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau RGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv.
IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel.
Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat.
Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran
adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin.
Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran.
Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, Kepala Staf Militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya.
Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF.
Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan.
Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, Kepala Staf Militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam.
Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya.
Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran.
Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni.
3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, Kepala Staf Militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak.
Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau RGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau RGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang.
Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau RGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau RGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan.
Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau RGJ Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau RGJ hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv.
IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer.
Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer.
Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, Kepala Staf Militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu.
Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun.
Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel.
China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya.
Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF.
Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan.
Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, Kepala Staf Militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan.
IDF menyebut jika Soleimani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya.
Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran.
Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni.
3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak.
Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau RGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau RGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang.
Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau RGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau RGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan.
Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau RGJ Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, Kepala Staf Militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau RGJ hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv.
IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel.
Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat.
Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran
adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin.
Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran.
Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya.
Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF.
Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan.
Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, Kepala Staf Militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam.
Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya.
Ali Satmani, Kepala Staf Militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran.
Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni.
3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak.
Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau RGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau RGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang.
Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau RGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau RGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan.
Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut, juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang.
Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau RGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau RGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan.
Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau RGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau RGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv.
IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel.
Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat.
Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran
adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, aturan antar negara.
Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik.
Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serang Iran mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik.
Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya.
Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, Kepala Staf Militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF.
Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan.
Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan.
Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran.
Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, Kepala Staf Militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan.
IDF menyebut jika Soleimani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Peringatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya.
Ali Satmani, Kepala Staf Militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran.
Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni.
3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak.
Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau RGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau RGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang.
Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan.
Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau RGJ Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, Kepala Staf Militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau RGJ hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv.
IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel.
Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia ekonomi dan bukan urusan militer.
Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini di 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat.
Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran
adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin.
Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran.
Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini yang sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya.
Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten Profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran, meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel.
Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Pasalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRGC mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat tak berawak menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah termasuk fasilitas militer rezim Zionis. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati 3, Iran disebut telah melakukan 550 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis pada Senin 16 Juni. Pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam. Satu jet tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serangan tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang.
Sementara itu, sejumlah pesawat nirawak serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian drone tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Rusia dan China mengutuk keras serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab. Asalnya mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad